Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Sermagus CCR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kita akan merenungkan 3 hal yang penting berangkat dari perikop Injil hari ini, berangkat dari segala macam kesibukan dan kegiatan Yesus yang inspiratif untuk kita. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kata mutiara dalam bahasa Latin yang berbunyi begini. In nomine Dei feliciter. Artinya dalam nama Tuhan semoga berbuah. Rasanya itulah yang disampaikan atau ditampakkan oleh Yesus melalui Injil yang kita dengarkan tadi. Harapan yang penuh semangat iman dan kasih ini yang menjadi dasar dari karya dan pewartaan Yesus bersama para muridnya, sehingga mereka selalu membawa semua warta dan karyanya dalam nama Tuhan. Ada 3 jalan saudara-saudari supaya kita juga semakin berbuah di dalam nama Tuhan, berangkat dari inspirasi Injil hari ini. Yang pertama adalah reflektif. Setelah berkarya, Yesus tidak lupa mengajak mereka untuk pergi, menyepi, menyendiri. Yesus mengajak untuk berefleksi, untuk mengambil waktu hening, agar tidak hanya dihanyutkan oleh macam-macam kesibukan, macam-macam afeksi, emosi, friksi, ambisi, serta terpaan dan gosipan. Bisa saja. Dalam keheningan, bukankah saudara-saudari kita lebih mudah untuk menggapai sebuah kedalaman? Bukankah seorang empu pembuat keris tidak cuma membuat pisau tajam berkelok-kelok belaka, tetapi juga harus ada pamornya? Bukankah seorang penari tidak cuma menari dengan baik, tapi juga harus memiliki gregetnya? Bukankah pamor atau greget itu bisa dicapai di dalam keheningan perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri? Saudara-saudara, saya mengingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles, seorang filsuf, yang mengatakan hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Ini jalan yang pertama, jalan reflektif. Yang kedua, saudara-saudari, adalah jalan transformatif. Apa maksudnya? Walaupun Yesus dan para muridnya sedang katakanlah off track,
meninggalkan kesibukan, rutinitas, menyepi. Tetapi hatinya selalu on track atau on the track. Tergerak oleh belas kasihan. Ya kendati lelah, lapar, dan haus, Yesus mengajak kita saudara-saudari untuk selalu berani bertransformasi, berani berubah haluan dan atau dari egosentris kepada kristosentris. Menjadi pribadi beriman yang sekaligus pribadi yang berbela rasa, berbelas kasihan. Ini yang kedua, transformatif. Yang ketiga, saudara-saudari, adalah integratif. Doa tidak pernah terpisahkan dari karya. Karena itu ada dalam bahasa Latin juga, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan berdoa atau bekerja, berdoa dan bekerja. Inilah sebuah hidup dan iman yang berintegritas, yang utuh, yang penuh, yang menyeluruh. Itulah mengapa Bunda Teresa kemudian pernah mengatakan bahwa buah dari keheningan itu adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah damai. Disinilah saudara-saudari doa menjadi kekuatan karya, sekaligus karya menjadi buah-buah dari doa kita. Marilah kita saudara-saudari dalam segala macam rutinitas, kesibukan, kita menjadi pribadi yang reflektif, yang transformatif, dan integratif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu dalam seluruh hidup kami, dalam segala macam rutinitas, dalam segala macam kesibukan. Berkatilah kami agar hidup kami tidak senantiasa hanya dipenuhi oleh macam-macam kesibukan, tapi kami juga mengambil waktu untuk refleksi, supaya hidup kami semakin transformatif dan integratif menurut kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkarya sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.